Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya, teman-teman yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Baiklah, tema kajian kita pada episode kali ini adalah tentang makna semantik dan pesan edukatif pada seruan atau nida ya bunaya dalam konteks Al-Quran Al-Karim. Kita sekarang coba melihat sekilas tentang tinjauan etimologis lafaz ya bunaya. Kata bunaya, huruf ya yang bertasydid, adalah merupakan bentuk tasghir dari kata ibnun. Ini disertai dengan mengidofakannya pada ya mutakallim. Nah, bentuk asal bunaya adalah bunai. Di situ ada huruf akhir wawu dan ya, atau berasal dari kata bunai, cuma huruf akhirnya ya dan ya. Inilah terjadi ada perbedaan pendapat di kalangan para nuhat, para ahli etimologis terkait dengan asal kata bunaya ini. Ada yang bunai menggunakan huruf wawu, ada yang bunai dengan memperkirakan huruf ya, yang tepatnya pada lam fi'il pada kata bunai tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa meng-cross check lebih lanjut terkait dengan akar kata. Ini perbedaan pendapat di kalangan para nuhat terkait dengan akar kata dari kata bunai ini. Sekarang kita coba lihat makna semantik dan pesan edukatif nida ya bunaya dalam konteks Al-Quran Al-Karim. Setahu dan sepemahaman kami bahwa di dalam Al-Quran itu lafaz ya bunaya atau seruan ya bunaya itu berada di 6 titik. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Di antara di 6 titik itu berada di dalam surat Hud ayat 42, yaitu panggilan Nabi Nuh alaihissalam pada putranya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nah, di situ ada lafaz ya bunayya, wahai anakku. Nah, ya bunayya yang dimaksud di sini, kita tahu bahwa Nabi Nuh itu memiliki 4 putra. Di antaranya adalah Sam, Ham, Yafis, Kan'an. Nah, putra Nabi Nuh yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah putranya yang keempat dari istri keduanya yang bernama Wa'ilah, yang juga ikut tewas dalam badai besar tersebut. Ada juga pendapat para ulama bahwa nama putra yang dimaksudkan pada ayat di atas itu adalah Yaman. Ada juga yang berpendapat namanya adalah Kan'an, yang jelas bukan Kan'an bin Ham, yang kemudian menjadi leluhur dari kaum Kan'an. Adapun makna semantik dan pesan edukatif yang terdapat pada lafaz ya bunaya pada surat Hud ayat 42 di atas itu sebagaimana yang bisa lihat di slide tersebut, teman-teman. Yang pertama, panggilan ya bunaya pada ayat di atas itu menyatakan mana ar-raghbah. Ar-raghbah fi irsyadil ibni birifqin. Senang membimbing anak dengan penuh kelembutan. Yang kedua, panggilan yang menunjukkan makna syafaqatul ab libnih, kasih sayang orang tua pada anaknya.
di mana seorang yang dipanggil di sini diposisikan sebagai anak kecil yang lumrahnya menjadi curahan kasih sayang orang tua. Yang ketiga, menyatakan makna kelembutan dan sekaligus sebagai bentuk hak orang tua untuk mengingatkan putranya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di sini putranya Nabi Nuh yang satu, dia ingkar kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, juga tidak mau diajak untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap berharap anaknya bisa selamat. Yang keempat, menunjukkan adanya kekhawatiran akan kematian anaknya dalam keadaan kafir. Artinya begini, seburuk apapun anak, seburuk apapun perilaku atau akhlak seorang anak, yang namanya orang tua tetap khawatir, tetap memiliki kasih sayang, takut seandainya anaknya tidak terselamatkan, akidahnya tidak terselamatkan, jasadnya dan seterusnya. Ini ada kasih sayang betul pada diri orang tua yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang kelima, bahwa lafaz ya bunayya itu menyatakan makna izharu tahannun wa tahazzun, menampakkan kesedihan, yakni panggilan itu ditunjukkan agar dapat menggugah perasaan putranya hingga hatinya dapat terketuk, hingga hatinya dapat berpaling dari kekafiran, dapat berpaling dari kemusyrikan menuju iman dan keselamatan. Nah, seruan yang penuh dengan kelembutan di atas, seruan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih yang diekspresikan dalam bentuk lafaz ya bunayya dari sosok Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak dibalas sebagaimana mestinya oleh putra beliau. Misalnya, kalau orang tua dalam konteks ini, orang tua yang salih itu memanggil putranya kan ya bunayya. Tentunya kalau anak yang soleh akan menjawabnya dengan ya abadi, yaitu sama-sama menunjukkan maksim kesopanan dalam komunikasi, dalam tindak tutur. Tetapi justru anak Nabi Nuh ini membalasnya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh dengan kesombongan. Hal ini teman-teman bisa lihat di dalam Qiyas Hud ayat 43, di mana di situ disebutkan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Apa kata putra Nabi Nuh tadi? Dia mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah itu. Ini adalah kalimat yang sombong, kalimat yang menunjukkan keangkuhan dirinya bahwa dia bisa selamat tanpa orang tuanya. Dia bisa selamat tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia dan ibunya pun juga menjadi korban, tewas dalam banjir besar yang terjadi pada saat itu. Ini makna yang pertama dari kata ya bunayya dalam konteks Al-Quran tepatnya surat Hud ayat 42. Sekarang kita lihat lafaz ya bunayya dalam konteks Al-Quran tepatnya pada surat As-Saffat ayat 102, yakni panggilan Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Kita lihat di situ Nabi Ibrahim memanggil putranya dengan sebutan ya bunayya, bukan ya Ismail, tetapi ya bunayya. Maka panggilan yang diutarakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan makna nida'u syafaqatin wa tarahumin, panggilan yang bermakna kasih sayang dan penuh cinta kasih, panggilan yang komunikatif, di mana pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperoleh wahyu
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi itu agar menyembelih putranya yang pada saat itu masih berusia 13 tahun. Nah, ini orang tua yang saleh memanggil putranya dengan sebutan ya bunayya. Tentu ini ada pesan edukatif yang sangat tinggi yang bisa diterapkan oleh setiap orang tua kepada putra-putranya. Nah, bagaimana jawaban dari putra yang saleh? Maka kita lihat di dalam surat As-Saffat juga disebutkan Nabiullah Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini jawaban orang anak yang saleh. Ya abati. Bukan memanggil nama secara langsung. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, di mana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkomunikasi kepada orang tuanya, malah justru orang tuanya Azar itu tidak memanggil putranya dengan ya abati, ya bunayya, tetapi dipanggil ya Ibrahim. Padahal saat itu Nabi Ibrahim memanggil orang tuanya ya abati. Nah, dalam konteks surat As-Saffat ayat 102 ini contoh ideal antara orang tua yang saleh dan anak yang saleh dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, teman-teman, itu bisa dilihat bahwa kata ya bunayya dalam konteks Al-Quran itu bisa dilihat dalam komunikasi Nabi Yakub dengan putranya, yaitu Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Kita lihat di situ ada kata ya bunayya. Nah, lafaz ya bunayya dalam konteks ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassir, di antaranya adalah Syekh Muhammad Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, bahwa kata atau panggilan ya bunayya pada ayat di atas menyatakan makna satu, kinaya an tahbib wa syafaqah, metafora dari cinta kasih dan kemurahan hati orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kinaya an imhadin nashilah, menunjukkan makna ketulusan orang tua dalam memberi nasihat kepada anaknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersebut. Ini yang ketiga. Sekarang kita lihat makna ya bunayya yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, tepatnya dalam surat Luqman ayat 13, ayat 14, ayat 16 dan ayat 17. Nah, di surat Luqman ayat 13, 16 dan 17 itu menunjukkan makna at-takrim wa talattuf, yaitu penghormatan dan kelembutan orang tua kepada anaknya saat berkomunikasi. Kelembutan, penghormatan orang tua saat mendidik putranya. Untuk apa? Agar anaknya tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat dengan kelembutan pada putranya agar anak bisa mengerti bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, sebesar atau sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Jika perilaku dari seseorang itu baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan jika perilakunya itu buruk, maka Allah pun akan membalas dengan azab yang pedih. Kemudian nasihat juga dari Luqman Hakim kepada putranya agar aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi untuk mengajarkan agar supaya anaknya menjalankan salat, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sabar dalam jalan kehidupan, itu bahasa komunikasi yang digunakan begitu sangat lembut, yaitu ya bunayya, duhai anakku.
Ini contoh dari Luqman Hakim pada putranya. Sehingga kesimpulannya dari surat Luqman ayat 13, 16 dan 17 itu adalah at-takrim wa talattuf, bahwa makna ya bunayya di situ menyatakan mana penghormatan dan kelembutan orang tua dalam mendidik anaknya, dalam berkomunikasi dengan anaknya. Baiklah teman-teman, sekarang kita setelah menyebutkan 6 ayat di atas, kita coba simpulkan lafadz ya bunayya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penggunaan panggilan ya bunayya pada konteks Al-Quran bukan sekedar panggilan biasa atau sekedar basa-basi dari tindak tutur antara penutur dan pintra tutur, antara orang tua dengan anak. Akan tetapi panggilan ini memiliki makna dan hakikat yang sangat agung. Di antara makna semantik dan pesan edukatif, penggunaan panggilan ya bunayya dalam konteks Al-Quran itu dapat kita lihat dalam kesimpulan ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa lafadz ya bunayya dalam konteks ayat-ayat sudah disebutkan tadi menyatakan makna tarqiq, kelembutan dalam memanggil, kelembutan dalam mendidik, kelembutan dalam berkomunikasi. Yang ketiga menyatakan mana tahabbub, menunjukkan cinta kasih, bahwa cinta kasih seorang tua kepada anaknya itu ditahabbubkan, ditampakkan, bukan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Salah satu caranya adalah dengan cara panggilannya, yakni ya bunayya. Yang ketiga menyatakan mana tarakhum wa takrim, yakni menunjukkan makna penghormatan. Artinya orang tua tidak boleh kemudian dalam bertindak tutur, berkomunikasi menunjukkan otoriter kepada putranya, kepada anak-anaknya. Harus tetap ada penghormatan sebagian contohkan oleh nabi-nabi yang sudah disebutkan di atas. Yang keempat menyatakan makna tanzilul mukhatab lil kabir manzilat as-saghir kinayatan 'an asy-syafaqah bihi wa tahabbub lah, menempatkan mitra tutur yang sudah berusia. Artinya anak itu bisa jadi berusia balik, usia 15 tahun, usia 20 tahun, atau mungkin berusia 40 tahun dan seterusnya. Nah, panggilan ya bunai ini itu menyatakan bahwa meskipun anak misalnya berusia dewasa, itu ditempatkan sebagai anak kecil. Kenapa demikian? Hal ini sebagai bentuk metafora dari sebuah cinta, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dengan begitu nasihat orang tua lebih mudah diterima oleh seorang anak. Hal ini bisa dicontohkan biasanya kita di Indonesia itu kalau ada orang tua memiliki 2 anak misalnya, anak yang pertama biasanya dipanggil Kak, anak yang kedua dipanggil Dek, atau panggilan-panggilan yang sejenisnya. Kalau memang kita di Indonesia mungkin sulit untuk menerapkan ya bunayya, maka untuk mencari ekuivalensinya dalam konteks ini, kita bisa memanggil putra-putra kita itu dengan panggilan yang ekuivalen, yang sepadan dengan ayat panggilan di atas, misalnya nak, misalnya juga bisa adik, bisa juga kakak, dan dihindari memanggil namanya secara langsung seperti contoh buruk yang dilakukan oleh orang tua yang bernama Azer kepada putranya, tidak memanggil ya bunayya tetapi langsung menyebut namanya, yaitu ya Ibrahim. Nauzubillahi min dzalika. Nah, ini teman-teman pembahasan kita tentang makna semantik dari kata ya bunayya dan pesan edukatif yang bisa kita petik dari 6 ayat di atas. Semoga bermanfaat.